Dengan kondisi yang tidak mudah lagi, Tuti, penjual kue berusia 60 tahun, hidup bersama anak bungsunya. Ia menjalani profesinya sebagai pedagang kue sudah ditekuni sejak suaminya meninggal dunia. Pekerjaan ini sudah dijalani Ibu Tuti sejak 30 tahun lalu. Setiap pagi, Ibu Tuti keliling kampung berjalan kaki dengan memikul dagangannya di atas kepala. Kue-kue yang dijual Ibu Tuti beragam, mulai dari pempek, ketan, arem-arem, dan makanan tradisional lainnya. Harganya juga cukup terjangkau, hingga berkisar 1.000 hingga 2.000 rupiah. Dalam sehari penghasilan Ibu Tuti tidak menentu. Jika dagangan habis, Ibu Tuti mampu menghasilkan uang 50.000 rupiah. Namun semenjak pandemi COVID-19, tak jarang dagangan Ibu Tuti masih tersisa. Ibu Tuti berharap perjuangannya menghidupi keluarga akan membuahkan hasil dan anaknya memiliki masa depan yang diharapkan Ibu Tuti. Jualan ini seberapa lama nih Bu? Tahun 91. 91. Iya. Apa aja nih Bu yang dijual Bu? Jualan kue inilah. Ada kue Suami kan meninggal. Jadi ibu kan meninggal jualan kue. Ya. Kalau boleh tahu suaminya meninggalnya tahun berapa Bu? Tahun berapa ya kemarin itu? Sudah berapa tahun Bu? Lama. Oke, puluhan tahun sudah Bu. Jualannya ngambil di mana atau seperti apa? Ambil di tempat orang-orang itu. Pagi-pagi gitu. Ya pagi-pagi 5:30 habis sholat subuh kan pergi ngambil kue kan. Ini sudah jam 10 kan balik. Oke, kita berarti keliling tiap hari gitu keliling ya? tiap hari. Kalau keliling kemana aja tuh Bu? Sejauh mana? Situlah sampai ke Jerambah itu apa 28 itu. Di bekol jadi kuenya Bu. Iya iya. Nah, Tidak di junjung. No, kayak di atas ini Iya ya? iya. Nah terus kalau misalnya untuk penghasilannya gitu Bu, kira-kira sering habis atau kadang pernah nggak habis? Kadang masih banyak, kadang habis. Iya, tidak tentu lah jualan. Kalau lagi giliran habis, kalau masih itu tidak tentu lah. Setiap hari jualan Bu ya. Tiap hari. Uangnya digunakan untuk apa Bu? Kadang untuk sehari-hari itulah Sehari-hari. makan. Ya siap Beras, beli. Sementara itu, Syal Fitri, sosok ibu lainnya, seorang pemerhati lingkungan yang menginspirasi perjuangan lingkungan dan kaum yang lemah. Syal Fitri merupakan sosok ibu yang tak mau melihat kaum lemah yang tertindas. Dirinya rela memperjuangkan tenaga dan waktunya untuk membela kaum yang lemah. Saya juga sebenarnya itu naluri ya, naluri. Saya pun kalau kita telaah, saya pun nggak paham juga itu gerakan. Kenapa saya kadang tergerak untuk membantu kaum yang memang lemah, yang tak berdaya, terutama ibu-ibu ya, yang mereka sebenarnya mayoritas tapi menjadi minoritas. Mereka punya masalah tapi mereka tidak bisa tidak berdaya. Mereka punya masalah, mereka nggak tahu mesti kemana. Mereka punya masalah, mereka lebih baik diam daripada malah terintimidasi dengan hal-hal yang memang mereka tidak bisa bicara, dan untuk menyuarakan itu gitu. Dan itulah menjadi satu hal yang mengkritik saya untuk terus menjadi sesuatu yang mungkin walaupun saya tidak bisa banyak melakukan sesuatu, tapi mungkin ada hal yang bisa lakukan sebatas kemampuan saya. Irawan, PAL TV.